biasanya tahu saya pakai ya udah di sini aja ya. Tapi nanti tidak kelihatan. Samping tutupan itu nggak apa-apa ya. Saya dari depan ya, dari samping sini. Nah ketutupan gimana ya cara? Ya nggak tutupan di sini ya. Ya, kelihatan? Terus saya mundur. Nah, di sini nih kita melihatnya begini. Ibu pengen meneran. Kalau pengen meneran ya kita lihat tanda-tanda mau meneran. Kita lihat dulu ya Bu. Oh iya. Bentar ya Bu ya. Ya. Doran. Ada dorongan untuk meneran. Sudah ada his. His kemarin kita tahu ada his bagaimana? Oh ini kenceng. Lah kencengnya seperti apa? Nah ini nih. Ibaratnya kalau kita pegang begini, otot kita di sini sama yang jempol dimasukkan, tekanannya kita fokuskan di sini, ini beda tekanannya. Jadi kita pegang itu dia kenceng ya, ada his. Terus kita lihat ada dorongan untuk meneran, ibunya pengen ya. Nah, dorongan teknus, tekanan pada anus. Kita lihat anusnya membuka, kadang-kadang keluar feses. Kalau keluar feses nggak usah kita sibuk cari pispok ya, kita tutup aja karena di sini biasanya kan ada kain ya, kita taruh, kita tutupi fesesnya ya sudah lah, di situ tidak apa-apa Bu, lumayan karena feses ini juga akan mengganggu penurunan dari bagian dari janin ya. Doran, teknus, perjol, perineumnya menonjol. Perineum itu daerah antara dan vagina, forceps, pertemuan labia mayora kanan kiri, forceps dengan anus. Nah itu akan menonjol karena bagian dari janin, bagian kepalanya itu akan menekan. Nah itu menonjol. Doran, teknus, perjol, vulva. Vulvanya membuka. Gitu. Ya. Kemarin saya ceritakan Putri sampai bingung tuh apa tuh kok hitam-hitam di situ. Itu bayi kepala lain, ya Allah ya kepala itu kan ada rambutnya. Yang hitam-hitam itu rambutnya bayi, ya. Jadi vulvanya membuka. Ini kelihatan hitam-hitam ini karena pantum, enggak warna hitam, jadi warnanya rem. Ya, doran, teknus, perjol, Anda di jalan. Terus siap alat, siapkan diri. Siap alat, siapkan diri. Kita nyiapkan alat. Alat apa yang kita siapkan? Ya, mestinya partuset ya. Partuset. Jadi kalau di persalinan biasanya tidak kita taruh di bak ini sudah keluar dari bak semua ya. Apa namanya? Dari kontainer ya. Ini sudah kita keluarkan dari kontainer. Jadi tidak di sini. Kita biasanya cek partuset. Ini saya tidak lengkap, mungkin hanya pengenalan alat dulu ya. Nah, alat yang kita gunakan itu di partuset ini yang sifatnya steril semua. Dan tadi ada sebagian yang saya gunakan, saya salah naruh ya. Nah, pada saat kita naruh, upayakan seefisien mungkin sehingga kita nanti akan mudah untuk ngambil. Jadi kalau pangkainya ada di sebelah sini, sebelah bawah sini ya, semua harus ada di sebelah bawah sini. Sehingga nanti tidak ada yang arah ke sana, kemari gitu ya. Memudahkan untuk kita mengambil. Nah, apa yang ada di dalam partuset ini? Ya, tiap tempat untuk persalinan mungkin punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Ini yang kita gunakan sebagai pengikat tali pusat. Kadang mereka taruh di tempat sendiri ya. Kalau ini kan di sini karena ini dipersiapkan untuk praktek, biar nggak lupa disiapkan di satu bak. Nah, yang ada di alat metal yang ada di partuset biasanya kita gunakan dua klem. Nah ini nanti digunakan untuk ngeklem tali pusat ya, ngeklem tali pusatnya mulai dari perut bayi sekitar 3 cm ya, sehingga kalian harus tahu nih ukuran saya 3 cm seberapa. Kalau saya 2 jari ini lebarnya 3 cm, jadi tinggal saya taruh ini terus nanti saya klem ya. 2 klem. Klem yang pertama, klem kedua 2 cm dari klem pertama ya, kira-kira 1
lebar ini tambah sedikit lah ya. Nanti akan kita potong di antara dua klem ini. Oke, dua klem tadi. Seandainya pada saat kita VT ya, kita tahu selampu tutupannya belum pecah, kita gunakan setengah koker, setengah ya, tidak seperempat, ini setengah nih, karena sepasang harusnya kan kanan kiri. Ujungnya lancip, ini nanti kita gunakan untuk memecah selampu tutupan. Apa tadi namanya? Amnion apa Korean? Amnion. Maka tekniknya amniotomi ya. Ya, seandainya ibu itu dalam persalinan kok dia ada belum buang air kecil, nanti bisa kita bantu untuk mengeluarkan urinnya, bisa dengan metal kateter atau mungkin dengan melaton kateter. Ini kita siapkan di sini, ada dua ya. Tapi biasanya kalau di lahan itu ini akan ditempatkan sendiri, ya, tidak digabung jadi satu. Plasenta sudah lahir, nanti akan kita klem toh, ya, kita klem dan kita akan melakukan pemotongan tali pusat di antara dua klem tadi. Ini disiapkan dua gunting nih. Kita perlunya menggunting tali pusat. Kira-kira gunting yang ini apa yang itu? Yang itu. Yang ini. Yang itu ya, yang ini ya. Yang itu ya. Kenapa yang itu? Yang ini buat perban. Karena Apa? yang ini gunting perban. Gunting apa? Gunting perban, bukan. Kalau gunting perban ujungnya ada bendolannya. Oh, Ya, kita itu perlu menggunting kan itu dekat dengan bayi ya. Kita upayakan guntingnya itu tidak sampai melukai bayi. Jadi yang ujungnya tumpul, ini juga tumpul, tapi kita tidak perlu kok lurus ya. Yang penting kan gunting. Jadi betul gunting yang ini yang melengkung. Nah, gunting ini yang kita gunakan untuk melakukan episiotomi, karena kita perlu mungkin melebarkan jalan lahir. Ibunya ada tanda-tanda mau robek nih, daripada nanti jahitnya kesulitan, saya buat nih robekan yang lurus sehingga nanti jahitnya gampang. Jadi kita perlu gunting yang ininya, mulutnya nih, ini lurus gitu ya. Jadi ini gunting episiotomi itu kita lakukan pada saat kita setelah PT pembukaan lengkap, kita perlu melakukan perobekan karena ada tanda-tanda. Kalau kemarin saya sampaikan itu, kalau misalkan ada kaca yang kena batu itu kan kayak mau pecah gitu ya. Nah, itu biasanya di perineum itu seperti itu, bukan seperti itu kayak mau robek, biasanya ada tanda-tanda merah. Perineum itu apa tadi? Daerah antara pertumbuhan labia. rektum dan vagina gitu ya. Sebetulnya kalau di ujungnya itu yang kita sebut sebagai korset atau pertemuan labio-majora kanan dan kiri. Nah, ini jadi tekniknya ini nanti kita taruh di bawah semua. Yang kita gunakan ini masih untuk pengikatan tali pusat, kita gunakan yang sederhana ya. Kita gunakan tadi saya bilang benang kasur ya, benang kasur. Jadi kalau di mana video yang terakhir tadi yang di bagian pengikatan tali pusat, dia tidak menggunakan benang kasur. Benang kasurnya itu hanya sebagai pemigang saja. Kalau tak lihat tadi dia menggunakan karet ya, biasanya digunakan karet infus. Jadi kalau yang pertama saya bilang itu yang biru tadi namanya umbilical cord. Jadi itu yang modern ya. Jadi kayak jepitan cucian gitu ya. Tapi itu bukan jepitan cucian, itu khusus begitu diklik nanti nggak bisa lepas. Gitu. Nah, kalau yang terakhir yang di model yang itu tadi yang asli tadi, itu dia menggunakan karet infus. Jadi setelah infus bagian yang sininya itu sebelum jalan kan ada karetnya. Itu kadang dimanfaatkan untuk mengikat tali pusat. Nah, itu kan kecil itu. Nah, nanti untuk masukkannya bukan seperti itu, tapi digunakan benang kasur ini diikat ya, diikat. Jadi karetnya itu ada di karetnya itu dimasukkan ke sini, nanti terus tinggal dicop gitu aja ya, terus ininya dikeluarkan gitu. Nah, kalau kita bisa juga menggunakan langsung benang kasur, tapi kita mempersiapkan
dengan tidak lembaran seperti ini ya, tapi kita buat tali pita, bukan tali mati ya. Jadi hanya seperti ini, kayak dulu di pramuka itu ya. Nah ini seperti ini, gitu. Jadi tidak melewar kemana-mana, sehingga nanti pada saat kita buka nih, ya, nah tinggal nggak ngikat satu-satu gitu ya, nggak tali mati. Jadi hanya model dilepas gitu aja. Ya. Buat pita, ikat kita siapkan. Nah ini nanti kalau di lahan biasanya akan disterilkan, ya, disimpan di alat tertentu, di tempat tertentu. Di situ kumpulan dari benang tali pusat. Oke. Nah, ini alat yang steril ya, yang kita masukkan ke dalam bak instrumen. Kalau yang tidak steril, kita gunakan. Saya pikir tadi tidak ada di setnya ya, kita ambil yang lain ya. Kita gunakan ini apa namanya? Linek, atau ada yang bilang penondoskop ya, penondoskop. Jadi kita dengarkan dari bagian yang lebar ini untuk diletakkan, ya, yang ini yang diletakkan di telinga, yang ini di perut ibu. Kalau kemarin misalkan posisi lintang kepala ada di kiri, berarti kita taruh linek ini di mana? Nah, kita gambarkan ya. Kalau lintang, posisi lintang, kepala ada di kiri. Jadi ibu, berarti ini kita taruh di bagian bawah umbilikus, atas umbilikus, atau kanan kiri dari umbilikus. Kalau kepalanya kiri, berarti kita taruh di mana? Ini ya, kiri dari umbilikus. Jadi kalau ini perut ibu ya, perut ibu nih. Pada saat kita tahu, oh ini kok ternyata lintang, presentasinya bukan kepala, bukan bokong, tapi lintang. Ini umbilikusnya ibu. Ini kita akan tempatkan linek ini di kanan atau kiri dari umbilikus. Oh kalau kepalanya di kiri, berarti karena kepala itu kan dekat dengan jantung ya di sini. Gitu. Ya, kalau kepalanya kanan di sini. Tapi kalau kemarin itu yang saya gambarkan, punggung kanan sudah masuk PAP, punggungnya di kanan sudah masuk PAP, ini kita taruh di bagian bawah. Karena kanan, bawah dari umbilikus bagian kanan. Jangan di atas. Kalau di atas itu untuk posisi, ya, atas umbilikus berarti posisi sungsang. Ya. Sungsang kan kepalanya di atas. Nah, berarti kita untuk ngeceknya ini kita taruh di atas. Gitu ya, dulu di persalinan, ini ada aspek persalinan ya. Nah, kan diajari itu ya. Oke. Kehamilan. Ada. Kehamilan. Belum. Leopard pun belum. Oh, kehamilannya belum nyampe. Sebenarnya sudah ya, mungkin sabar ya besok kali ya. Baik. Nah ini yang ada di luar, ini tadi alat yang ada di dalam ya, yang steril ya. Yang di luar bagi linek, ini tadi kita menyiapkan, tak tambahin, tak pikir belum ada di dalam bak itu tadi. Terus kita gunakan bengkok ya. Nah tadi saya bilang kalau kalian mau memperkirakan kira-kira jumlah darahnya seberapa. Ini beda-beda ya, bengkok itu macam-macam. Kalau segini ya kita harus tahu, harus ada gelas ukur ya, dikasih air terus dituang di sini. Oh kalau penuh kira-kira berapa nih? 250 cc misalkan atau 300 cc. Mungkin yang cukup bisa sampai 400 cc. Ya ini juga ada yang besar, ada yang kecil, bermacam-macam. Jadi untuk memperkirakan paling enggak kita tidak ngarang kayak tadi loh. Saya enggak ngarang-ngarang banget untuk ukuran tali pusat, saya pakai jengkal saya karena saya tahu ukuran jengkal saya gitu loh. Jadi salahnya itu enggak banget gitu ya. Nah, ada juga pengisap lendir tapi ini jarang digunakan. Untuk kasus tertentu bila bayi lahir tapi tidak bisa bernapas, mungkin kita akan gunakan ini untuk meyakinkan bahwa jalan lahir baik hidung maupun mulut itu tidak ada air ketuban yang menghalangi bayi untuk bernapas. Ini mungkin yang digunakan ya untuk tempat plasenta ya. Jadi plasenta tadi kalau sudah kita cek, kita taruh di tempat plasenta. Tapi biasanya kita punya kendil ya. Nah ini disiapkan ini.
Nanti di tali pusat itu kan ada kelannya, itu sudah masuk ke tempat plasenta, kelannya kita ambil biar nanti tidak ikut dikubur, kan tidak ada penguburan klan, penguburannya plasenta. Kita gunakan ini biasanya sendiri-sendiri ya, ada kapas DTT, nanti pada saat kita huruf hijin, dan ini harusnya disendirikan ini, karena kalau untuk yang kasa ini biasanya kasa steril kering ya, jadi bukan dicampur. Jadi nanti kita bisa siapkan satu kom lagi ya, yang ada tutupnya untuk kapas steril, kasa steril dan kapas DTT. Nah, APD tadi sudah. Oh iya, karena kita nanti akan menggunakan alat-alat yang steril, tangan kita kan baru cuci tangan ya, tapi kita tetap harus menjaga alat yang lainnya. Kita gunakan korentan untuk ngambil sarung tangan ya, sarung tangannya upayakan steril, sehingga nanti kalau kita menggunakan alat itu kita tidak menggunakan korentan ya, pakai tangan yang ada sarung tangan. Korentan ya, kita upayakan tidak sampai menyentuh bagian sini, karena ini biasanya disterilkan juga ya. Jadi sarung tangannya jadi dibawa dari sini. Oh iya, masker kan? Masker tapi isinya sarung tangan. Buat isinya rempeyek. Ya, umpamakan ini sarung tangan steril ya, pakainya keliru tapi nah ini kalian sudah pernah menggunakan sarung tangan? Sudah semua ya. Nah, berarti kita upayakan seperti yang tadi loh, yang di video tadi di awal ya, pada saat kita menggunakan begini, karena bagian dalam itu nanti yang kita pegang, yang kita masukin tangan kita, jadi di awal upayakan kita gunakan bagian dalam ya, bagian dalam ini, kita tidak megang yang lain-lainnya. Kalau sudah lepas saja, kita gunakan handscrew ini, boleh kanan kiri kalau ini ya modelnya ya, tinggal masuk gitu ya. Tapi kita tidak memegang bagian luar. Kalau misalkan ada atau keliru ya terus tidak apa-apa, nanti kan kita bisa benarkan ya. Oh keluar deh. Oh dia waktunya. Lahir bisa. Ya. Baru nanti kalau sudah yang kedua, kita boleh pegang yang mana-mana ya. Biasanya kalau saya dulu diajarkan, saya dasarnya dari keperawatan, didikannya orang-orang zaman dulu ya, dimarahi kalau salah ya. Nah, ini kita megangnya bagian luar, bagian dalamnya enggak. Ya, bagian dalam hanya untuk yang tangan yang berikutnya. Jadi enggak megang, ini upayakan steril. Ya, kalau kita menggunakan kita sendiri, kerja sendiri ya, alat-alat ini nanti kan steril. Kita mau VT, kita mau menggunakan alat biasanya kanan, karena saya tidak pidal, kita boleh menggunakan yang ini kiri untuk yang hal yang enggak steril. Upayakan. Kan sudah pernah praktek belum ya? Sudah. Di semester 2 sudah? Sudah. Oh gitu. Praktek apa? KDM. Oh sudah ya. Jangan sampai kita dimarahi oleh senior kita di lapangan gara-gara kita tidak menjaga kesterilan alat. Alat yang di dalam sini kan steril semua. Jadi semua tutup, upayakan jangan sampai naruhnya. Naruh harus begini. Ya. Naruh begini. Ini saya contohkan ini. Meskipun tidak steril ya, tapi menaruh alat tutup apapun upayakan seperti ini, karena kita tidak tahu nih bagian dalamnya itu mungkin steril. Sama ini seperti kita kalau misalkan masak itu ya, ditutup ya pancinya, kan bagian dalamnya itu kita upayakan seperti ini ya, seandainya nanti ada airnya kan tidak kemana-mana, bisa kita buang. Nah, tetap kita jaga kesterilan alat atau mungkin apa yang ada di dalam sini ya, termasuk sederhana ya, kita minum dari gelas yang ada tutupnya, naruhnya jangan terlungkup, tapi baru nanti kita siapkan. Nah tadi tahapannya yang pertama siap alat, siapkan ini sudah siap nih ya, siap alat ya, tapi di ini tadi kita belum pakai APD ya, yang kita siapkan alat itu sebetulnya kalau ini kan biasanya sudah siap, tapi yang belum ada itu spet dan
perlu kita siapkan oksitosin. Ini tadi karena buru-buru boleh masuk, kita dalam kondisi cepat masih ketinggalan, jadi oksitosin speknya belum kita siapkan ya. Kalau untuk oksitosin seperti contoh tadi bagus, kita hanya menggunakan satu handscrew saja ya, yang kanan, karena kita nanti akan ngambil spek yang tadi sudah kita sobek dari tempatnya, yang kita tempatkan di bak instrumen. Jadi tetap kita jaga nih, spek yang masuk di situ yang steril ini kita gunakan, bisa kita gunakan, kondisinya tetap steril, kita gunakan handscrew. Tangan kiri ini tadi yang belum pakai ya, kalau di video itu sebetulnya ya seperti itu, belum pakai. Ini tadi saya yang memperagakan menggunakan sarung tangan. Nah kalau untuk yang oksitosin tadi kan tempatnya itu kan nggak steril, boleh kita pegang, tidak dengan menggunakan sarung tangan. Oke, sampai di sini untuk peralatan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Ini untuk peralatan yang sifatnya kelihatan ya steril dan tidak steril. Tapi ada juga alat tenun ya. Alat tenun yang kita gunakan untuk persalinan. Kalau untuk melepas sarung tangan udah tahu ya. Jadi tidak sekedar kita lepas, tapi kita masukkan ke dalam larutan klorin. Larutan klorin. Di sini ada larutan klorin. Kemarin saya bahas untuk larutan klorin dibuat dari Baiklin dan air biasa. Perbandingannya 1:9. Baiklin 1 bagian, airnya 9. Jadi kalau Baiklinnya 100 cc, 900. Nah, ini kita masukkan ya, kita celupkan sambil dibersihkan. Ini untuk kasus perdarahan, misalnya kita habis nolong persalinan itu kan ada darah, ada lendir, apa namanya, tuban ya, itu lengket. Darah itu juga akan lengket di sini. Kalau dia kering nanti akan mudah untuk lepas dengan dimasukkan di larutan klorin. Jadi kita bilas begini, terus kita lepas secara terbalik ya, seperti ini. Kita taruh di situ biar tidak mengganggu, biar terendam. Kadang-kadang biasanya dibuang sih, tapi sebelum dibuang ke tempat sampah, yakinkan bahwa tidak ada kuman dengan direndam di larutan klorin selama berapa lama? 5. Kalau alat selama 20. Bukan merendam baju, ini merendam alat. Kalau alat direndam di larutan klorin selama 10 menit. Ya, tidak boleh lebih dari 10 menit karena dia bisa mengalami korupsi atau apa ya, merah ya, gitu. Oke, ini alat yang digunakan untuk alat tenunnya ya. Saya kayaknya tidak sempat memperagakan, waktunya sudah jam segini. Kalau alat tenun yang kita gunakan kan ada tuh handuk, bokong, buka, sarung gitu ya. Handuk, bokong, buka, sarung. Jadi kita siapkan handuk ya. Kita handuk nih. Terus bokong, berarti kan kasih alas bokong ya. Kita melihat bokong. Ada sih kita ya, perlak. Oh ini dia. Perlak. Boleh kita guna seperti ini. Ya. Ya, kalau di tempat bersalin sekarang disiapkan ini underpad ya. Ya. Jadi yang dipasang underpad dulu, maksudnya biar tidak langsung ke tembus ya. Ya, biasanya underpad, tidak pakai alas bokong. Ya. Alas bokong ini biasanya kita tempatkan kalau tidak ada underpad. Tapi kasur atau tempat bersalin itu kan biasanya tidak langsung seperti kita tidur sofa itu enggak ya, dari busa itu enggak, dia sudah dilapisi dengan perlak ya. Ya, seandainya kasur biasa juga akan dilapisi dengan perlak. Kita salah satu mau seperti apa ini boleh ya. Handuk bokong buka sarung. Nanti buka itu buka kartu set, terus kita gunakan sarung tangan. Nah ini alat-alat yang lainnya. Nanti kalau bayinya sudah lahir, kan dia akan dianu ya, ibunya ini kan pakai baju. Bayinya nanti kan akan IMD, skin to skin, berarti harus diselimuti ya, harus diselimuti. Boleh kita pakai apa seadanya yang ibunya punya. Kalau ada selimutnya selimut, ada yang kain ya kain gitu ya.
Oh, ternyata selimut aja ya yang kita gunakan. Karena nanti menyelimutinya tidak hanya untuk si bayi tapi juga ibu. Ya, untuk ibu. Nah, selain itu kita juga akan persiapkan nanti kalau sudah 1 jam di IMD, bayinya kan akan dikasih baju ya, terus dibungkus di gedung. Dibungkus itu lontong namanya. Nah, ini disiapkan paling baju pokoknya Cindung. kepala ya. Ya, ini untuk gedung. Ini sudah di apa namanya, sudah dikemas ya. Ya, sedangkan ibunya sendiri nanti akan kita ganti, kita berikan baju atau pakaian yang bersih ya, dan akan diberikan kain biasanya ya, di bagian bawah. Ini tadi kita siapkan untuk apa? Kalau kita setelah cuci tangan kan keringkan, nanti kita siapkan itu. Jadi ini harusnya di tempat cuci tangan, ya, kita bawa. Ini tadi kelebihan sih, ya, ini ya. Nah, pada saat ini tadi kan ibunya, kalau kita di alam 3 kan hanya sampai di lahirnya plasenta, tapi setelah bayi, kalau bayinya sudah lahir, plasentanya lahir, nanti kan kita masuk di kala 4. Untuk di kala 4, nanti intinya nanti kita akan bersihkan tempat bersalin. Ya, kita gunakan 2 wastafel ini untuk membersihkan itu tempat bersalin. Lalu nanti kita ganti pakaiannya. Nah, ini kira-kira urutannya. Alat ini kita siapkan, ya, secara urutan. Yang pertama kita gunakan di sini, nanti kita taruh di atas. Gitu ya? Paham ya? Jadi tidak sekedar taruh, tapi ditaruh ada alasannya. Urutan mana yang paling duluan itu kita taruh di atas. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Jam 15 lebih itu? Lanjut? Mau lanjut? Tidak apa-apa, saya lanjutkan satu hal lagi yang tadi sudah kita bahas sedikit ya, mengenai amniotomi. Tadi kan kita bahas, kita pecahkan kulit ketuban. Ya. Kita lakukan pemecahan kulit ketuban ya pada saat bayi ada di dalam. Ya. Jadi memecah kulit ketuban itu kita gunakan setengah koker ya. Setengah koker. Saya umpamakan saya sudah menggunakan handscoon ya. Tapi kita tunggu 2 teman kalian itu enggak. Satunya cepat, satunya agak lama. Apa ya? Ada yang punya video. Oh, video. Oh, gitu. Tapi ini kan enggak benar-benar ya. Benar-benarnya insyaallah besok. Ya. Saya mau menggunakan tempat di situ. Karena kalau saya di situ saya ada kelihatan. Ini hanya tekniknya saja ya. Hanya tekniknya. Saya umpamakan ibunya di sini, saya hanya perlu menggunakan ya. Biasanya kalau kita mau persalinan, alat itu kan ada di kanan kita. Karena saya tidak bidal. Orang Indonesia banyak yang tidak bidal. Jadi istilahnya kita ngatur alat itu harus apa istilahnya ergonomis, jadi mudah untuk kita jangkau. Biasanya di kanan kita. Kalau kita ngomong sini ya alat di sini. Alat ini nanti mungkin pinggirnya ya biar kalian bisa lihat ya. Nah, saya hanya menggunakan setengah poker untuk melakukan amniotomi. Nah, pada saat persiapan alat, kalau kita tahu bahwa ibu kulit itu banyak belum pecah, itu tadi setelah
speknya itu tadi diisi oksitosin, kita ambil setengah koper, kita taruh di pinggir, tangkainya kita taruh di pinggir seperti ini. Karena kita tahu, tadi udah pecah belum, gitu. Jadi kita taruh di pinggir seperti ini, terus langsung kita tutup. Nah, kan ada itu bersih, PD, celup, DJJ kan ya. Bersih itu berarti kita lakukan full hygiene. Ya. Jadi kan ada tahapan bersih, PD, kita bersihkan, lakukan full hygiene. Berarti sebelumnya kita taruh nih bengkoknya di sini. Kita ambil kapas GTT ya, minimal kan 3 minimal ya. Boleh lah. Ini kita lakukan, maaf, ini harusnya pakai handskun ya. Kita lakukan full hygiene seperti yang kalian diajarkan di KDM ya, dari yang jauh ke yang dekat, dari atas ke bawah ya. Kita upayakan 1 kali usap ya, apalagi kalau ada darahnya, ada lendirnya. Terus bagian tengah, bagian yang jauh, bagian yang dekat, baru yang tengah ya. Bagian atas, dari atas ke bawah, 1 arah selesai. Nah ini sudah selesai nih, kita pinggirkan nggak apa-apa. Terus ini pakai handskun ya, kita lakukan VT, vaginal tussing atau PD, periksa dalam. Kita hanya gunakan 2 jari. Yang paling tinggi kan jari telunjuk ya. Jari telunjuk, jari tangan saya bengkong. Ya, ini pada saat kita melakukan VT ini kita upayakan sudah menggunakan handskun. Yang kiri bantu untuk buka keluar, yang kanan ya, yang kanan yang masuk. Kita mulai dari itu. Sebentar ya Bu ya, tarik nafas dalam. Saya periksa ya, buka, sudah buka belum gitu ya, sudah lengkap belum ya. Saya masukkan nih dari telunjuk ini Banyak banget Pak. sudah lengkap Bu, tapi ini kulit tutupannya kok belum pecah gitu ya. Jadi yang lainnya tetap di luar. Nah, saya ngambil itu nih yang mudah gitu ya. Ini bagian yang lancip ini kita taruh di antara 2 jari kita, di antara 2 jari telunjuk dan jari tengah, dengan posisi ujung yang kunci ini yang menghadap ke 2 jari kita ya. Taruh di sini. Nanti saya peragakan di luar ya, sampai di bagian ujung dari jari kita. Kalau sudah sampai ujung, kita putar ya, putar. Kita cepet dengan 2 ujung jari kita, sementara tangan kiri kita yang ini keluar, kita bebas kita taruh di atas ibu ya. Ini kita cepet nih, yang tangan yang di luar bantu untuk megang tangkainya ya. Nah pada saat ada his kita biarkan. Terus kapan kita lakukan penyusutan kulit tuban atau amniotomi ini? Nanti kalau kenceng ya, Bu, ini sudah mulai mereda ya Bu ya, nggak kenceng lagi yang gede gitu ya. Nah itu baru kita sobek kulit tuban. Jadi tidak pada saat kontraksi, tapi pada saat kontraksinya mulai. Nah kalau sudah, ini tadi kita buat robekan, ya kita kait dulu, ada robekan, tanda keberhasilannya berarti apa nih? Keluar cairannya, kita merasakan anget-anget di sini loh cairannya keluar ya. Nah baru kita keluarkan, tapi sebelum mengeluarkan setengah koper ini kita balik lagi, ya arah pengaitnya yang tadi gini ke 2 jari kita, ya mengarah ke 2 jari kita. Baru kita keluarkan pelan-pelan, ya kita taruh di pinggir. Tangan ini yang di dalam masih tetap di dalam, ya. Lalu kita ngapain ini? Ngecek nih, kita cek ya, apa dengan pecah ini tadi ada bagian janin yang bisa kita raba atau ikut keluar dengan air itu tadi. Kalau kita raba itu kok ada empuk-empuk, kok berdenyut, artinya Mulut. Ini tembus. kali pusatnya itu ikut gitu ya. Ya, apa sama namanya juga. Nah, ada tali pusatnya ini kok gitu kan, tali pusat itu begini, ya. Tapi kalau kita raba ini kecil-kecil apa sih ini? Mungkin jari, ya jadi begitu di ini jari tangannya begini nih. Jadi kita raba di antara kepala ini
kok terabat yang kecil-kecil gini, oh ternyata jarinya itu begini ya. Nah ini nggak boleh, ada istilahnya yang menumbung, yang mengikuti begitu kulit itu banyak pecah, ikut ini tadi nggak boleh. Terus, nah ini kita keluarkan tangan kita, ya, keluarkan tangan kita, ibunya kita atur, ya ibunya kita atur dengan posisi kepala lebih rendah dari bagian sini. Ya, kalau ini tidak masalah ya sudah kita keluarkan kan tadi ya, bersih, PD, celup, DJJ. Kita bersihkan, profaiji, PD periksa dalam, ya, celup. Nah, karena tadi ada amniotomi, tidak masalah nih, sudah selesai, tidak ada bagian menumbung. Tadi kita celupkan di dalam klorin. Tidak kita lepas ya, sambil kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita cek DJJ. Nanti sudah tahu ya tempat yang benar DJJ-nya di mana ya. Nah, kalau sudah yang ini tadi, kalau misalkan posisinya ada tali pusat yang bumbung atau mungkin ada jari bagian jari yang terkemuka seperti ini, kita posisikan ibu bagian bawahnya lebih rendah, bagian bawah lebih tinggi. Ya, dengan lebih tinggi nanti kan dia akan masuk ya. Ininya akan masuk. Gitu. Nah, kita harapkan nanti bagian yang ini tadi terbebas gitu. Oke. Saya ulangi ya. Jadi tadi waktu tangan kita PP masuk, ini nih bagian dari ujung ini yang runcing ini kita taruh di antara dua jari, masuk begini ya sampai di ujung. Kalau sudah kita putar, yang di luar ini baru megang, dan jatuh kan, tangan kiri megang bagian fundus untuk mengetahui kontraksi apa tidak. Kita lakukan pengaitan pada saat kontraksinya melemah. Ya, kalau sudah dikait, tanda keberhasilannya kita merasakan ada cairan yang keluar, air ketuban yang keluar, ini kita balik lagi ya ke sana, baru kita keluarkan. Ini yang keluar, tangan tetap di dalam. Kita cek ya di antara kepala janin apakah ada bagian yang ikut. Ya. Dua kemungkinan, jarinya begini atau mungkin tali pusatnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan karena nanti kalau masuk di tulang sini kan pas itu. Kalau ada kecetrik tidak bisa. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?